tidaklah semakna antara rasio dan akal. Rasio bersasaran segala apa yang mampu ditangkap dari pengalaman indera saja. Persepsi indrawi tak lebih dari bentuk konsepsi. Ia selalu berpatokan, hanya bisa meyakinkan karena prosesnya logis dan bersifat analisis, dengan mengurainya dalam bentuk konseptual yang sistematis. Ia bukanlah bukti bagi adanya sesuatu yang terindrai yang ada di luar batas kesadaran dan pengetahuan. Sementara selain unsur rasio, akal bersasaran unsur fitrah, muncul dari hati suci yang membuat rasa percaya diri. Akal berunsur rasio dan rasa atau hati. Pendekatan rasio senantiasa logis, dimengerti hingga jadi bagian untuk memahami. Ia diperoleh dengan proses belajar dan mengajar, diskusi ilmiah, pengkajian buku, pengajaran seorang guru, dan sekolah. Ada proses penguraian berdasar sebab akibat yang mudah dipahami pikiran secara alam pikiran sadar. Adapun pendekatan rasa senantiasa jelas, terang, dengan sendirinya dapat dimengerti karena kejelasannya, hingga kemudian jadi bagian untuk memahami. Ia diperoleh dengan penelusuran tahapan-tahapan spiritual, pengalaman mistikal, dan keagamaan yang prosesnya lebih kepada mekanisme alur pikiran bawah sadar yang terkadang sulit terceritakan dengan pikiran sadar. Kegiatan akal adalah kesatuan dalam memahami hingga sampai pada suatu keadaan meyakini. Hal yang masuk akal belumlah tentu dapat dirasionalkan, sebab sangatlah terbatas berfungsinya kemampuan rasio manusia. Hal yang rasional tentulah mudah diterima akal, sebab terdapat unsur hati, unsur rasa dalam akal manusia.